Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di video kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan project akhir mata kuliah pemrograman perangkat bergerak mengenai aplikasi yang kami kembangkan dengan nama Crafty. Presentasi ini kami sampaikan sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas akhir pada mata kuliah yang diampu oleh Bapak Bagja Nugraha, STMKOM selaku dosen pengampu. Wadi next. Sebelum masuk ke penjelasan, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri yaitu Winato Suryana dan juga ada rekan saya yaitu Muhammad Rafli Dewi Gunawan dan juga ada Fania Ardelia Zahra. Next, Rafti ini merupakan aplikasi pemesanan produk kerajinan dari hasil olahan limbah daur ulang. Yang mana limbah daur ulangnya itu seperti halnya kaca, lalu ada plastik, kayu, dan juga kain perca, dan lain sebagainya masih banyak lagi. Di sini, pembeli itu dapat menelusuri produk berdasarkan nama produk, lalu bisa memilih dan juga melakukan pemesanan produk sesuai kebutuhan melalui sistem yang terintegrasi secara real time. Aplikasi Crafty ini untuk usage-nya sendiri, di sini ada dua aktor. Yang pertama itu ada pembeli dan juga admin. Kita masuk ke pembeli terlebih dahulu ya. Di sini itu pembeli bisa melakukan registrasi dari registrasi akun dan juga di sini bisa mengakses menu profile, dan juga di sini bisa membeli produk dan ikut dengan pembayaran, dan juga di sini pembeli bisa melakukan search produk ataupun cari produk. Dan yang terakhir di sini ada chatting yang mana semua fitur ini tuh diharuskan login terlebih dahulu untuk dapat memakainya. Nah, di sini ada admin juga sebagai aktor ya. Yang jelas admin juga harus melakukan login untuk mengakses semua fitur-fitur yang ada di Crafty ini. Fiturnya itu diantaranya bisa melihat user, melakukan edit terhadap produknya, bisa tambah, update, dan hapus, lalu bisa melakukan kelola produk, misalnya itu mau menghapus kah ataupun bagaimana, itu bisa dikelola. Next. Oke, selanjutnya ada struktur database. Di sini dari Crafty sendiri ada beberapa table ya. Yang pertama itu ada table user, di mana isinya itu untuk menyimpan ID, nama, email, password, nomor telepon, alamat, lalu role-nya, lalu bisa juga mengupload foto dan juga eh, terlihat transaksi konus itu sudah berapa dan juga pembuatan apa nama usernya itu di tanggal berapa dan waktunya kapan. Lalu yang kedua ada table kategori produk. Di sini table ini berfungsi untuk menyimpan data dari kategori produk. Nah, di dalamnya ada data ID kategori, lalu kategorinya, deskripsi, dan juga gambar. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada tabel produk, di mana tabel produk ini untuk menyimpan semua data untuk dari produk itu. Nah, di dalamnya ada produk ID, lalu foreign key dari kategori ID karena produk ini akan tersimpan juga pada tabel kategori. Ya, akan menyimpan ID dari tabel kategori, lalu ada nama produk, deskripsi, harga, foto produk, stok, dan tanggal dibuat. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada tabel transaksi, di mana tabel transaksi ini ditujukan untuk menyimpan data transaksi dari si user itu sendiri. Nah, yang pertama ada transaksi ID, lalu mengambil data dari usernya agar eh, bisa ketahuan gitu. Ini transaksi dari user yang mana. Lalu ada total pembelanjaan, lalu ada shipping cost atau biaya pengiriman, lalu ada discount amount, payment method, address, dan tanggal transaksi. Lalu ada tabel transaksi detail di sini, di mana transaksi detail ini untuk melihat detail dari eh, histori transaksinya, di mana ada transaksi detail, lalu mengambil ID dari transaksi, mengambil juga ID dari produk, lalu ada nama produk, harga, dan quantity. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada ERD. Mungkin boleh sedikit di zoom ya. Oke, kita mulai dari sebelah kiri mungkin transaksi, di mana seperti yang sudah dijelaskan tadi pada struktur database,
eh, ini adalah tampilan ERD dari sistem yang kami buat, di mana transaksi ini isinya sama seperti struktur database yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan juga ada eh, table user, boleh ke bawah dikit. Nah, lalu ada kategori produk, detail transaksi, dan juga produk. Oke, mungkin boleh di next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Selanjutnya itu fitur utama. Di sini Grafsnya mempunyai 4 fitur utama. Yang pertama ada katalog produk daur ulang. Di sini akan menampilkan berbagai jenis produk hasil olahan limbah lengkap dengan deskripsi, harga, dan foto produknya. Yang kedua yaitu pencarian produk. Di sini pengguna bisa mencari produk yang ingin dibeli berdasarkan kata kunci nama produk melalui laman pencariannya. Yang ketiga yaitu pemesanan online, di mana pengguna dapat memesan produk langsung melalui fitur checkout. Dan yang terakhir yaitu manajemen transaksi, yang mana pengguna atau sistem akan mencatat seluruh aktivitas pembelian dan penjualan, termasuk status pembayaran dan pengiriman secara otomatis. Berikutnya yaitu demo aplikasinya. Di sini kita masuk ke aplikasinya, kemudian kita inputkan untuk emailnya, passwordnya juga. Tapi kalau misalnya kita belum punya akun, kita klik register. Di register ini, pembeli dapat mendaftarkan akunnya terlebih dahulu. Pertama, isi nama lengkapnya. Kemudian masukkan emailnya dengan format Gmail. Masukkan passwordnya, yang mana password ini sudah diatur untuk ketentuannya minimal terdapat huruf besar, huruf kecil, dan juga karakter dengan minimal karakternya 8 karakter. Masukkan juga nomor telepon dan juga alamatnya. Kemudian klik register, masukkan alamat email yang sudah didaftarkan tadi. Di sini kita juga bisa klik ini untuk menampilkan passwordnya, kemudian klik login. Di sini pengguna berhasil login. Kemudian jika di sini pengguna klik lupa password, jika memang penggunanya lupa untuk password email yang sudah didaftarkan, di sini pengguna bisa melakukan reset password. Pertama, masukkan dulu email yang sudah di-register, kemudian masukkan password barunya. Cuma juga untuk konfirmasi password dengan password yang sama sudah diinputkan. Kemudian klik reset password. Di sini muncul password sudah berhasil di-reset. Kemudian login menggunakan password yang sudah di-update tadi. Sehingga login sudah berhasil masuk menggunakan password yang baru. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk tampilan dari dashboard admin, di mana akun admin ini di sistem kami sudah didaftarkan secara sebelumnya, jadi tidak perlu register lagi. Di mana di sini kita masukkan email untuk adminnya, lalu masukkan password untuk adminnya, login. Misal ada spasi dikit, nah, lalu sukses. Nah, ini adalah tampilan dashboard utama dari dashboard admin, di mana terlihat ada user atau pengguna yang terdaftar pada sistem ini ada berapa, lalu ada riwayat pesanan dari
si si pemesan itu ada berapa. Nah, karena di sini belum ada pesanan, jadi belum ada riwayat transaksi dari pemesan. Nah, di sini ada fitur craft di mana di sini akan menampilkan 4 dari produk yang baru ditambahkan. Nah, yang kita tambahkan itu ada di bagian halaman manage, di mana kita bisa menambahkan kategori di sini. Lalu juga kita bisa mengedit dari kategori ini. Nah, kita juga bisa untuk menghapus untuk kategori ini. Nah, selanjutnya untuk mengupdate produk, misal kita akan mengupload track mini lagi, kita hapus dulu. Nah, di sini lalu kita pilih eh, dari kategori yang ingin produk itu kita tambahkan. Nah, karena kita ingin menambahkan track tadi, kita pilih kategori plastik. Lalu kita pilih foto produknya. Oke, di sini saya sudah menambahkan foto dari produknya, di mana kita sedikit ubah kata-katanya ya, yaitu ya tadi track mini, lalu di sini deskripsinya mainan anak dari bahan daur ulang berkualitas. Oke. Nah, kita di sini input harganya, misal harganya itu 50.000, lalu kita bisa juga input stoknya. Nah, contohnya aja ini 5, lalu kita save. Nah, dia tadi kan sebelumnya track mini ini tidak ada di fitur craft ya. Nah, ketika produk itu baru ditambahkan, dia langsung akan muncul di paling atas di bagian fitur craft ini. Oke, selanjutnya untuk penjelasan dari dashboard pengguna akan dijelaskan oleh teman saya. Tadi admin sudah ya, kita masuk ke bagian pembeli nih. Nah, di sini merupakan tampilan home dari pembeli ya. Di sini juga ada fitur craft. Nah, bedanya ini tuh di slide, tapi yang untuk admin tuh ke bawah gitu. Dan juga untuk si pembeli ini ada 3 produk terbaru yang ditambahkannya atau yang ditampilkannya. Nah, di sini juga ada kategori ya. Karena di admin sendiri baru ada 4 tadi yang kita lihat. Jadi yang tampil itu hanya 4. Dan juga untuk paling bawahnya ini ada sepertinya promo gitu ataupun eh, sedang ada diskon atau acara event-event tertentu yang ada di Krafty ini. Dan ini bisa di slide ya, ataupun ini otomatis nanti slide ke samping. Dan yang paling atas ini ada fitur search. Nanti kita bisa melakukan search produk berdasarkan nama dari produk-produk yang ada. Nah, di sini juga ada explore produk yang mana itu ditampilkan produk-produk yang ada di Krafty ini dimulai dari produk pertama sampai dengan produk terbaru gitu. Nah, di sini untuk produknya masih terbatas ya, baru ada 8. Ini dulu ada kart ini masih kosong ya. Nah, untuk cara kita check out ataupun melakukan pesanan, kita bisa melalui menu home misalnya. Di sini kita mau kategori plastik. Nah, untuk produknya sendiri ada 2 ya di sini. Misalnya kita mau truk mini, tinggal add to cart aja, diklik. Nah, di sini tuh ada pesan berhasil. Lalu kita lihat nah di kartnya ini sudah bertambah ya. Nah, jika kita ingin melakukan check out, kita tinggal check out aja nih untuk truk mininya. Dan juga di sini kita bisa mengatur kuantitinya nih. Karena kuantitinya setelah dimasukkan orangnya itu di plotnya 1 dan kita ingin membeli lebih dari 1 misalnya, kita bisa klik icon plus ini, misal kita ingin membeli 2 lah gitu. Nah, kita tinggal melakukan check out jika ingin melakukan pemesanan dan kita masuk ke halaman check out-nya ataupun payment. Nah, di sini juga terdapat diskon untuk pengguna baru yang bernama diskonnya itu 20% dari produk aslinya. Dan diskonnya ini berlaku untuk 2 kali check out ya. Dan di sini juga ada metode pembayarannya ada 3 yang bernama kris,
GoPay dan juga OVO. Misal kita mau menggunakan GoPay nih, kita tinggal place order dan juga klik konfirmasi. Dan di sini juga ada summary dari ordernya ya. Nah, setelah itu kita diarahkan ke riwayat pesanan nih. Dan untuk produk yang kita cek tadi berhasil ya, ini menandakan kita ini sudah berhasil membeli produknya. Kita back. Nah, yang selanjutnya itu ada fitur profile. Profile ini menampilkan informasi-informasi dari kita sendiri selaku pembeli gitu. Di sini ada nama, email, dan juga nomor HP dan ada alamat. Nah, untuk lihat pemesanan sendiri itu ada di sini jika kita ingin melihatnya ataupun kita ingin tahu nih produk yang kita pesan itu ada apa aja, kita tinggal klik aja. Nah, di sini karena kita baru satu untuk ordernya, di sini cuma nampilin satu dan ini juga otomatis terlihat di halaman admin ya untuk riwayat ini. Nah, di sini kita bisa edit juga ya, dan kita bisa nambahin foto. Misalnya ini, kita tinggal klik save aja. Nah, di sini ada profil berhasil diupdate. Oke, Oke, kembali kepada saya. Di sini kan tadi oleh teman saya ini sudah mencoba untuk melakukan pemesanan ya. Dimana di sini saya ingin melakukan untuk mengecek ulang pada dashboard admin apakah eh, riwayat tadi itu masuk atau tidak. Saya masukkan emailnya dulu, lalu passwordnya. Nah, bisa kita lihat di sini di riwayat pesanan di kanan atas ini sudah bertambah menjadi satu pesanan. Ini juga bisa kita klik. Nah, untuk summary dari riwayat pesanan pada admin ini bisa kita lihat itu pembelinya siapa, lalu tanggalnya siapa, dan total pembayarannya itu berapa, dan produk apa yang dipesan dari si customer ini. Oke, mungkin demo dari Crafty ini cukup sampai segitu aja. Mungkin bisa lanjut ke slide PPT. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan aplikasi yang dikembangkan sudah berjalan dengan baik dan mampu mendukung proses pemesanan serta penjualan produk hasil olahan limbah secara efektif. Alur utama mulai dari penelusuran produk, pemilihan barang, hingga pemesanan dapat digunakan tanpa hambatan berarti. Kemudian meskipun masih ada beberapa fitur yang belum sepenuhnya dikembangkan, aplikasi ini masih dapat diperluas dan disempurnakan agar mampu memberikan pengalaman penggunaan yang lebih optimal bagi pengrajin maupun pembeli. nantinya kita masuk ke saran ya. Untuk pengembangan aplikasi Crafty ke depannya, itu disarankan untuk menambahkan beberapa fitur pendukung agar pengalaman pengguna menjadi lebih optimal. Aplikasi saat ini itu belum menyediakan yang namanya itu fitur komunikasi langsung antara pembeli dan juga mitra atau admin, sehingga itu diperlukan adanya penambahan fitur chat secara real time untuk menggunakan pengguna dalam menanyakan detail produk ataupun proses pemesanan. Selain itu juga penting untuk mengintegrasikan sistem rating dan ulasan produk, sehingga pembeli itu dapat memberikan feedback serta membantu pengguna lain dalam menilai kualitas produk yang ditawarkan. Tidak hanya itu, aplikasi juga perlu dilengkapi dengan layanan ekspedisi beserta pilihan jasa kurir dan pelacakan pengiriman agar proses pengiriman itu lebih transparan dan terstruktur dari awal pemesanan hingga barang diterima. Dengan penambahan fitur-fitur yang tadi, Krapi ini diharapkan dapat menjadi platform pemesanan produk daur ulang yang lebih lengkap, efisien, dan terpercaya. Next. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.